Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan tradingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih tradingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa ya, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Eight of Swords. 8 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini sebagai energi pembuka, mohon maaf, kartu ini menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu. Ya, selama ini selalu terbelenggu dengan berbagai masalah-masalah kehidupan yang sangat sulit, rumit, berat. Masalah yang selalu membelenggu kamu ini memang membuat kamu terkadang merasa berputus asa, ya, pesimis, karena mungkin nggak pernah ada hentinya gitu. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain, dan seterusnya. Jadi memang pada fase ini kamu merasakan begitu banyak ya, ataupun begitu berat tekanan beban kehidupan kamu. Aku akui sih sebenarnya, ya, ketika terbelenggu dengan berbagai masalah-masalah kehidupan, ya tentu itu sesuatu hal yang mungkin nggak semua orang bisa mampu bertahan loh seperti kamu. Tetapi ya, walaupun kehidupan kamu terbelenggu dengan berbagai masalah kehidupan ini, ya aku akui kamu mampu untuk tetap bertahan hingga detik ini. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa sebenarnya, tanpa kamu pahami, kamu sadari, teman-teman. Ya, kamu hingga mampu bertahan hingga detik ini. Berarti kan memang sebenarnya Tuhan itu tidak salah memberikan kamu sebuah ujian. Mohon maaf, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin akan Tuhan berikan padamu, teman-teman, ketika semuanya akan segera usai. Ya, ujian besar ya biasanya kalau orang ingin mendapatkan pencapaian besar ya tentu pengorbanannya, ya kan, ujiannya besar terlebih dahulu. Ya, sama perumpamaan ibaratkan ingin memancing, ya, mendapatkan hasil yang besar, tangkapan yang besar, tentu harus membutuhkan umpan yang besar. Nah, apakah ini akan benar-benar menjadi sebuah manifestasi yang nyata sesuai mungkin dengan harapan ataupun ya keinginan kamu lah ya, teman-teman. Kita akan lihat pada kartu berikutnya. Aku punya Eight of Cups, 8 cangkir ya. Jadi masalah yang mungkin terjadi di dalam kehidupan teman-teman Gemini memang lebih dominan ya. Ini permasalahannya terkait dengan kondisi ekonomi loh, ya kan? Kondisi ekonomi kamu, rezeki kamu memang aku akui di sini, teman-teman, ya. Benar-benar nggak stabil banget gitu ya. Nah, ketika berbicara masalah rezeki dan keuangan ya biasanya ada masalah dong, ya kan, di dalam pekerjaan ataupun bisnis kamu. Gitu ya kan? Nah, oke, kali ini kita akan lihat, teman-teman, apakah ini semua bakal terselesaikan dalam pekan ini. Dan kemudian aku punya The Tower. Oke, mungkin aku melihat ya, butuh perjuangan banget memang, teman-teman. Butuh perjuangan banget. Itu artinya ketika kamu dalam posisi terpuruk sekalipun, kamu jangan pernah berputus asa, menyerah, ya, dengan semua problem yang ada gitu. Kamu harus meyakini, kamu punya energi yang mampu ya, dan bisa kamu pergunakan, teman-teman, ibaratkan untuk menaklukkan dunia. Nah, sebuah perumpamaan mampu menaklukkan dunia ini kan tentu sesuatu hal yang
luar biasa yang mungkin jarang orang lain itu bisa memilikinya, teman-teman. Ya, kali ini kamu harus berusaha untuk membangun kembali mindset yang positif di dalam diri kamu. Kamu harus bisa berani untuk memulai sesuatu hal yang baru, teman-teman. Jangan pernah menunjukkan bahwasanya kamu orang yang lemah. Semakin kamu menunjukkan keterpurukan kamu, kesedihan kamu, maka semakin banyak orang yang akan senang tertawa melihat keterpurukan kamu selama ini, teman-teman. Aku cukup meyakini ya, kamu akan kembali bisa merasakan sebuah kestabilan dan keseimbangan di dalam kehidupan. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk membuat diri kamu yakin terhadap diri kamu sendiri. Ya, kamu kehilangan kepercayaan diri, teman-teman. Yang membuat kamu tuh seakan-akan kehilangan semua energi positif di dalam diri kamu. Jadi ketika kamu berhasil membangkitkan kekuatan positif, energi positif di dalam diri kamu, maka kun fayakun, secara tidak langsung kamu akan terhubung ya dengan Tuhanmu. Maka kamu akan meminta apapun yang mungkin kamu inginkan, itu akan terjadi dan akan kamu dapatkan. Kenapa? Karena aku punya King of Pentacles, Raja Koin, teman-teman. Mungkin sebagai energi penutup mengenai tentang sebuah keberuntungan dari teman-teman Gemini, ya tentunya dong, kamu memiliki sebuah potensi, ya harapan untuk bisa hidup lebih baik. Dan bahkan, ini yang aku maksud tentang sebuah pencapaian terbesar, yang pada akhirnya akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Yang paling terpenting ini tadi, bangun kembali mindset kamu, bangun kembali kepercayaan diri kamu, teman-teman. Maka kun fayakun, semua keterburukan yang terjadi selama ini akan berganti dengan sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang akan lebih membahagiakan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini? Aku punya Queen of Wands. Ratu Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Nah, berbicara masalah keuangan ataupun rezeki ya, jadi kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan teman-teman tentang bagaimana ya kalau dikatakan kondisi keuangan kamu cukup stabil ya. Hanya saja memang ada sesuatu hal yang belum bisa kamu manifestasikan ya, kamu wujudkan dengan cukup nyata, teman-teman. Mungkin ini mengenai tentang impian-impian terbesar kamu selama ini deh. Oke. Kemudian aku punya The Empress. Wow. The Empress ini muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini kartu yang melambangkan tentang kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Berbicara masalah rezeki dan keuangan, teman-teman, mungkin ya kamu akan memperoleh sebuah peluang besar untuk hidup lebih baik, ya kan? Berbicara masalah peluang dan kesempatan untuk hidup lebih baik, tentu ini adalah suatu momen, teman-teman, yang dimana pada akhirnya ya dari sebuah perjuangan kamu kerja keras ya, ini ibaratkan kerja keras kamu sih upaya gitu ya. Jadi kamu orang yang nggak berhenti berpikir ya bagaimana mencari peluang, bagaimana mencari sebuah kesempatan, bagaimana cara untuk hidup lebih baik ya. Nah ternyata itu tadi ya teman-teman, apa yang menjadi keinginan ya mungkin harapan-harapan kamu itu ya aku melihatnya semua akan bisa lebih baik sih ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu juga untuk bisa mengontrol keuangan kamu lebih baik ya, bisa lebih baik ya. Artinya ketika sudah memperoleh sebuah rezeki yang cukup baik, teman-teman ya harus kamu kontrol deh pengeluaran kamu, pendapatan kamu, pemasukan kamu seperti itu, teman-teman. Ya kan? Nah, oke, berbicara masalah keuangan kembali lagi, teman-teman, aku lihat ada Wheel of Fortune. Kartu ini menunjukkan menggambarkan tentang sebuah apa ya, roda kehidupan, roda keberuntungan gitu. Selalu saja identik dengan hal tersebut. Berarti kan memang ada sebuah indikasi ya tentang sebuah rezeki yang akan lebih baik, rezeki yang akan lebih stabil, rezeki yang akan lebih berlimpah, ya dan bahkan perubahan kehidupan 180 derajat itu juga cukup terlihat. Itu artinya ada sebuah indikasi bahwasannya impian terbesar, harapan terbesar kamu itu akan terwujud. Dan bahkan ketika kehidupan kamu sedang terpuruk sekalipun, teman-teman, ya jadi persiapkan dirimu untuk menerima hal-hal baik dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Aku punya The Moon, ada Ten of Swords, dan aku punya The Lovers. Oke. Untuk teman-teman Gemini yang sudah berumah tangga, mohon maaf ya. Aku memang merasakan hubungan rumah tangga kamu tuh lagi nggak baik-baik saja loh. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ya.
rumah tangga kamu dalam fase yang sangat kritis banget. Ada indikasi tentang hadirnya pihak ketiga, ada indikasi mungkin permasalahan ini berkaitan tentang konflik, berkaitan tentang ekonomi, berkaitan dengan kondisi kesehatan gitu ya. Oke, terlepas dari apapun masalahnya teman-teman, ya nggak usah khawatir lah. Ya kan memang sih menimbulkan kepanikan ya. Siapa sih nggak panik ya teman-teman ketika dia datang dengan masalah. Tetapi aku punya The Lovers gitu, ya. The Lovers ini kartu yang menunjukkan menggambarkan bahwasannya teman-teman, kamu akan memperoleh kembali kebahagiaan kamu, keharmonisan kamu, kelancaran kamu, ya, kestabilan kamu, kesehatan kamu. Jadi semuanya akan terlihat lebih baik. Ya, manifestasi atas doa inilah yang akan mengubah kehidupan kamu jadi lebih baik. Ya, kun fayakun teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Star, The Devil, dan aku punya Six of Swords ya teman-teman. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran ya. Oke. Apa ya? Mungkin awalnya terlihat bahagia sih sebenarnya. Tetapi semakin kesini tuh hubungan kamu menunjukkan tentang sebuah tanda-tanda perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya. Dia berusaha menghindar, dia berusaha untuk menjauh, ya, berusaha untuk mengurangi sebuah komunikasi dan bahkan mungkin aku melihat komunikasinya sudah terputus. Nah ternyata teman-teman, aku merasakan adanya sebuah indikasi tentang hadirnya pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini menggunakan magic, mohon maaf ya, bisa saja iya ataupun tidak. Ya, magic di sini bisa saja kekuatan secara spiritual yang mempengaruhi seseorang ataupun mungkin kehidupan yang lebih baik ya secara apa ya? Mungkin seorang itu akan berpaling pandangannya tadi karena magic guna-guna. Kemudian secara kondisi ekonomi mungkin kehidupan seseorang yang menjadi pihak ketiga itu lebih baik ya ekonominya. Mungkin kemudian secara kondisi fisik penampilan lebih baik, mohon maaf ya. Jadi itu mungkin yang mempengaruhi ya teman-teman. Ternyata benar memang adanya hadirnya pihak ketiga yang membuat hubungan kamu seakan-akan menjadi enggak stabil gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, ya, single mom dan single dad. Aku punya Queen of Pentacles. Ada 9 cangkir dan aku punya Justice. Wow. Ada keadilan, kemenangan ya, keseimbangan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Aku melihat ada beberapa indikasi potensi hal baik yang akan terjadi ya. Pertama, masalah rezeki dan keuangan. Bersyukurlah kamu teman-teman Gemini yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya, pada akhirnya bakal ada rezeki besar, rezeki berlimpah yang akan kamu dapatkan. Dan bersyukurnya kamu teman-teman Gemini yang jomblo single yang sedang mencari pasangan hidup ya. Kamu akan dipertemukan dengan energi yang ya aku rasa sangat siap banget lahir dan batin gitu. Ketika kamu ingin mencari jodoh dan pasangan hidup, mungkin dia adalah jawaban yang kamu tunggu selama ini. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya kan. Aku punya Five of Pentacles. Oke. Ada 5 koin, kemudian aku punya Two of Cups, 2 cangkir, dan aku punya Nine of Pentacles. Nah, melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang ya teman-teman, sepertinya kamu dengan dia itu cocok banget loh. Ya, banyak persamaan, kesamaannya itu banyak. Oke, sama-sama pernah merasakan sebuah kekecewaan dan kegagalan di dalam sebuah hubungan. Sehingga timbul ya sebuah keinginan ingin lebih berkomitmen ya, saling ingin berkomitmen satu dengan yang lain. Apakah ini menjadi sebuah bukti nyata ya kan bahwasannya akan berakhirnya penderitaan ataupun akan berakhirnya ya hal-hal yang nggak baik selama ini dalam kehidupan kamu, penantian kamu. Tentu teman-teman tidak ada yang tidak mungkin ya. Karena memang aku merasakan energi yang saat ini dekat dengan kamu, dia adalah jawaban dari doa-doa kamu tersebut. Oke. Next, poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi ya mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini.
Aku punya tanggal 29, tanggal 4, 3, tanggal 15, tanggal 7, 17, tanggal 21, tanggal 10, tanggal 5, 22, 14, dan 11. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.